Bapak, Ibu, dan Opa Oma, anggota PKLU dimanapun saat ini berada. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita sekarang sedang berada di dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Roberto Simanjuntak dari GPIB Baskara, Surabaya, yang akan membaca firman Tuhan serta renungan Sabda Bina Umat edisi 14 Februari 2023 untuk malam hari. Hai, mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergambar, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Opa dan Oma yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan dan renungan Sabda Bina Umat, terlebih dahulu kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Bapa yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini. Engkau anugerahkan lagi bagi kami untuk boleh bersekutu dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu saja yang menguasai hati dan pikiran kami, baik dalam pembacaan Alkitab dan juga pembacaan renungan SBU untuk malam hari ini. Sehingga kami dapat memahaminya dengan baik, untuk kemudian dapat kami lakukan dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita untuk malam hari ini terambil dari kitab Yoel pasal 2. Kita akan membacanya mulai ayat 7 sampai dengan ayat 11. Yoel pasal 2 ayat 7 sampai 11 mengatakan demikian. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak, mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah, mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Demikian pembacaan Alkitab. Renungan Sabda Bina Umat,
untuk Selasa 14 Februari 2023 edisi malam hari diberi judul Hari Tuhan Dahsyat, Semua Tak Akan Kuat. Mungkin kita pernah merasakan satu keadaan yang sangat menakutkan atau mengerikan, yang membuat kita merasa tidak kuat dan gentar, bahkan menyerah. Begitulah gambaran keadaan saat hari Tuhan menimpa umat Israel Yehuda, yang datangnya digambarkan seperti suatu bangsa dengan pasukan perang yang luar biasa datang menyerang Israel Yehuda, sehingga membuat semua gemetar, pucat pasi, penuh ketakutan, karena tidak ada satupun yang dapat menahan keperkasaan pasukan tersebut. Sebagai umat percaya di masa kini, kita juga diperingatkan bahwa Tuhan kita memang sangat dahsyat dalam kuasa kasih-Nya bagi umat-Nya. Namun di sisi yang lain, harus kita ingat bahwa Dia juga bisa maha hebat dalam ganjarannya bagi orang-orang yang selalu mau hidup dalam dosa dan menolak pertobatan. Menjadi jelas bagi kita bahwa jika kita hidup tidak taat kepada Tuhan dan kehendak-Nya, maka kita akan sangat tidak kuat menghadapi hari Tuhan. Karena hari Tuhan sangat dahsyat, sadarilah ketidaktaatan kita. Sadarilah bahwa kita kerap kali hanya taat pada kehendak kita. Namun orang yang hidup taat, turut kehendak Tuhan, tentunya merasakan sukacita yang sempurna. Ingatlah, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kedaulatan Tuhan. Pilihan ada pada kita. Jika memilih hidup taat, maka harinya mendatangkan sukacita. Sebaliknya, memilih hidup bejat, harinya akan membuat kita sekarat dan tamat. Mari mengikuti irama langkah yang Tuhan sediakan bagi kita. Berdoalah, mohon pengampunan dari Tuhan. Akuilah bahwa kita pun tidak akan kuat menghadapi harinya. Sebelum ada kata terlambat dan semuanya selesai. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersamamu. Oma dan Opa yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun kita berada saat ini. Kita akan mengakhiri pertemuan saya dan Pelkat PKLU membaca Alkitab bersama dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih atas tuntunan Roh Kudus-Mu di dalam kami membaca Alkitab dan renungan Sabda Bina Umat untuk malam hari ini. Biarlah Engkau Bapa di sorga terus memberi pengertian yang lebih dalam
akan firman-Mu ini. Sehingga kami terus memiliki kekuatan, memiliki pengharapan untuk terus mampu menjalani sisa kehidupan yang Engkau perkenan bagi setiap kami. Kiranya Engkau terus memberkati program ini dan memberkati Dewan PKLU GPIB yang Kau percayakan untuk mengelola kegiatan saya dan PKLU membaca Alkitab bersama ini. Berkati pula setiap anggota PKLU dimanapun mereka berada, dengan berbagai macam aktivitas dan pergumulannya. Kalau ada yang sakit, biarlah Engkau memberikan kesembuhan. Kalau ada yang sedang dalam kesedihan, Engkau pula yang memberikan penghiburan. Yang berkekurangan, biarlah Engkau memberikan kecukupan. Dan biarlah Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami, kaum PKLU, dalam berbagai keterbatasan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan Dewan PKLU yang mengelola kegiatan ini, sehingga kami boleh menikmatinya setiap hari, pagi dan malam. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa dan permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, kita sudah berada di penghujung acara. Kita berharap bahwa firman Tuhan dan renungan Sabda Bina Umat ini memberikan kita pemahaman yang baru, bahkan kita dikuatkan untuk boleh lagi menjalani kehidupan kita di waktu-waktu yang akan datang. Kita juga bersyukur dan berterima kasih kepada Dewan PKLU yang telah membina acara ini, sehingga kita dapat berjumpa setiap hari, pagi dan malam, dengan membaca Alkitab secara bersama-sama. Opa-oma, tetap sehat, tetap semangat. Salam PKLU.